membuat lengkap. Lupa naiknya batang serang. Malah gay lang alamang yin go tilang. Naik leo naik peti leo. Luki gay, mau serang. Strategi teman. Belum. Tengah mundur. Serang. Yeay, akhirnya Fatih datang. Selain jumlah kita sekarang sama dengan tim Indra, Fatih juga membawa senjata rahasianya, yaitu Pici Guduwek atau Ketapel Jumbo. Wah, gedak. Yeay, Luki memang penembak jitu. Sekali bidik langsung kena. Kalau begitu, ayo kita serang mereka lagi. Peluru yang kita gunakan terbuat dari tepung yang dibungkus daun talas. Kalau terkena tembakan ini, pastinya aman ya teman. Paling cuma kotor sedikit saja kok. Belang. Ini nyaga yat jadi malah lo pe wom pa yat nak. Ya maaf, pewo. Kendengan mah dulu pewo. Teman, di desaku saat ini sedang masuk musim durian. Biasanya kami akan tinggal di kebun untuk menunggu durian yang jatuh atau biasa disebut ngadang durian. Tradisi ini sudah ada sejak dulu, sehingga aku dan kawan-kawan wajib melestarikannya. Belang. Ya mi anganjak. Nggih ya. Kalau sedang mencari durian seperti ini, kami harus berhati-hati karena durian bisa jatuh kapan saja. Fatih, Luki, Muja, hati-hati ya. Oh iya teman, jenis durian milik pamanku ini adalah durian lokal Sumatera. Memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi rasanya terkenal manis dan legit. Ayo kita bawa duriannya. Pondok milik pamanku. Lokasinya nggak terlalu jauh dari kebun durian. Setiap hari, durian yang sudah jatuh kami bawa dan kumpulkan di sini. Sebelum dijual, kami pisahkan dulu sesuai ukuran dan kualitasnya. Kata paman, durian yang ukurannya besar dan bentuknya bulat merupakan durian yang kualitas terbaik. Apalagi kalau sudah tercium aroma khasnya. Mana punya lang? Mek kalam kuah lo. Nin, saya pewo guys. Luki ini kalau soal makanan pasti saja nggak bisa ditahan. Padahal kan paman dan bibi sedang membuat lempuk. Lempuk merupakan salah satu makanan dari desa kami yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan sedikit garam. Rasanya gurih dan pastinya sangat cocok dipadukan dengan durian milik paman. Sabar ya Luki, nanti juga kebagian kok. Belang. Telok tengah nih. Yo, Luki ya, kot kau guys. Tuh.
sekitar 2 jeb lagi ya. Oh, lemah lagi. Ndai dia, macam kau. Gila. Mau gaya? Ya. Yeay! Setelah keringetan dan kotor-kotoran akibat peluru tepung, sekarang waktunya kami bersih-bersih badan teman. Kali ini kita berenang di air terjun tinggi atau masyarakat sekitar menyebutnya talun tinggi. Sesuai namanya, air terjun ini memang cukup tinggi dengan aliran air yang deras, sehingga kita dilarang main air tepat di bawahnya. Di sekeliling air terjun terdapat bebatuan besar di mana kita bisa menggunakannya untuk melompat. Wih, seru banget kan kawan? Apalagi Lucky, dia sangat jago sekali loncat indah. Hati-hati Lucky, perhatikan batu di sekitarmu ya. Air di sini cukup bersih dan juga dingin. Masyarakat sekitar biasa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Suasananya juga masih alami karena masih banyak pepohonan besar di sekeliling air terjunnya. Bagaimana teman? Air terjun di tempat kami cukup indah bukan? Ayo kawan, sepertinya sudah dulu ya bermainnya. Karena kita kan harus kembali ke pondok paman untuk mengantar durian yang tadi kita kumpulkan. Wah, akhirnya lempuk spesial buatan Bibi dan paman jadi juga. Aromanya harum sekali. Jadi nggak sabar mau nyicipin lempuknya. Apalagi setelah bermain air di talun tinggi. Makan lempuk yang baru matang dapat menghangatkan tubuh kami yang sedang kedinginan. Sebenarnya makan lempuk hangat saja sudah enak, tapi nggak lengkap rasanya kalau makan lempuk tanpa dicocol durian. Nah, ini dia buah durian milik paman. Teksturnya lembut dan rasanya yang manis, memang pas buat jadi cocolan lempuk. Perpaduan rasa keduanya bikin mulutku nggak mau berhenti ngunyah. Makso! Setelah perut kenyang, waktunya aku dan kawan-kawan membawa durian ini ke rumah paman. Ayo, masukkan duriannya ke dalam mauk atau keranjang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Biar tak ibu kah? Oke, jam tangan kelap. Ya, ye. Ni enggak gue kan? Kahla ni toy biu lah. Mahal eh. Anggap brok lah 2 toy. Apa? Durian paman ditawar 200.000. Padahal kalau dihitung jumlahnya hampir 30 buah. Itu berarti satu buah durian paman dihargai 6.000 rupiah. Semoga saja pamanku tidak tergoda oleh tawaran paman tengkulak ini ya teman. Kalau 2 toy ya dia mau ada. Kalau mi toy malah kan. Itulah muah sudah. Lah mau nolak mah. Kamu. Syukurlah, ternyata paman tidak menjual duriannya ke paman tengkulak ini. Kalau begitu, ayo teman, kita bawa durian ini ke rumah paman. Gagal. Lokasi rumah paman dengan pondok memang cukup jauh, kurang lebih 8 km. Terdapat banyak sekali tanjakan yang harus kami lewati. Meskipun terasa berat, kalau bersama mereka, rasanya semua jadi terasa ringan. Betul kan kawan-kawan? Bolang, pala mau nyempil lembek wagi dah. Habe, Maruki, ngambil peran kau. Kayak lawan tay memulami penan, so. Mula. Cuaca hari ini memang cukup terik, sehingga sangat menguras tenaga kami. Ada baiknya kami istirahat sebentar di sini. Kebetulan tempatnya lumayan teduh. Ya kau lau nhìn ya, what mày mau liệu cát mau nhìn. Melejat. Dek Lucky một. Mày bật kêu về là bao penan như gitu kayak gitu. Lang. Nunda nyukuan mi si tasnya. Lucky ya.
pantas saja kamu kuat. Ternyata durian yang ada di keranjangmu tinggal 2 buah saja. Sisanya pasti terjatuh selama perjalanan. Kalau begitu, ayo cepat kamu cari duriannya, Lucky. Biar aku sama Fatih yang mencari cara buat memperbaiki mauk atau keranjangmu. Sebenarnya mauk kami ini terbuat dari rotan. Tapi karena di sekitar sini tidak ada tanaman rotan, jadi kami harus mencari alternatif lain. Nah, beruntung sekali. Di sekitar sini masih banyak pohon pinang. Apalagi pohon pinangnya tidak terlalu tinggi sehingga sangat mudah untuk mengambilnya. Karena ini darurat, jadi aku akan coba mengambil daun pinangnya yang masih hijau. Seingatku, ayah dulu pernah memberitahuku kalau daun pinang yang masih muda dapat digunakan sebagai anyaman. Ya, meskipun harus dijemur terlebih dahulu, tapi setidaknya ini bisa untuk menambah lubang di mauk milik Lucky. Teman, biasanya kami menganyam daun pinang tanpa harus memotongnya. Yang terpenting, daun harus kita lebarkan dan masuk secara perlahan supaya daunnya tidak rusak. Ayo Fatih, kita selesaikan anyamannya. Kalau anyamannya sudah jadi, sekarang tinggal kita tutupi saja bagian mauk yang rusak. Pastikan lubangnya tertutup dengan baik ya, supaya duriannya tidak jatuh lagi. Nah, selesai deh. Sekarang tinggal masukkan saja duriannya ke dalam mauk. Ayo Lucky, semangat. Jarak rumah paman sudah dekat kok. Kamu pasti kuat. 呀，给来了，抱dia lang. Pak aja. Dah lah. Ini Kak Rami, kakakku. Melihatnya kesulitan, masa aku diam saja? Sebagai adik, sudah menjadi kewajibanku untuk membantu kakak. Pai. Apa dah? Nyeluk dah sudah besar kau dah rajat dah dagang papen. Mana ngan? Pet nak kau. Ya. Ngan tinggi dah yang buat. Kalau cuma mengambil jantung pisang ini sih, pastinya mudah bagi kami. Apalagi aku punya teman seperti Fatih yang memiliki badan tinggi dan juga kuat. Tuh kan, apa aku bilang? Kalau dengan bekerja sama, semuanya pasti jadi lebih mudah. Yo. Elah, main lain ya. Ayo. Selesai. Yo. Yeay! Akhirnya sampai juga di rumah paman. Sekarang waktunya kita rapihkan durian ini, teman. Bolang, Pau. Mulai dulu ya. Mau telok main ke rumah apa ya? Udah. Pendaknya bolang. Oh, kelas itu gay lele. Ayo sudah Lucky, biarkan saja Fatih pulang sebentar. Lagian kita bertiga juga bisa kok mengerjakan semua ini. Lang, wak mau poin malang pangan teh lang. Pendek lewat mau muja lu ha. Mau muja bengkak. Loh. Muja kenapa? Kok dia terlihat sangat sedih? Apa mungkin ini alasan Muja tadi pulang duluan? Muja kau nggak nhìn ya? Nah, ngoak dek nyira, nyuk kai. Ya, ngoak dek nyira. Mak nyuk kai suami kalau di tuh. Sepertinya Ibu Muja sedang sakit. Apa baiknya kita tidak usah mengajak Muja ke tempat kakak ya? Bolang, anak jok Muja. Cek mak tu jauh pau muja kat mbak nak dia. Anak soy Muja. Ya, yalah gay lah ya. Yang banyak wet dek. Bolang, no nya gay soy ya, nya jauh dek. Dia. Melihat kondisi ibunya Muja seperti ini, rasanya berat untuk meninggalkannya sendirian di rumah. Semoga saja Ibu Muja cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin.
terkinet kan. Sejak mau kita ngenjat nganterai. Lok ngantor si bolang. Si bolang jenuh pesek buja. Pahnya yang lain Lucky dengan Piatu pai. Gila. Yo. Kali ini kami siap deh membantu kakak memasak gulai jantung pisangnya. Jantung pisang yang digunakan adalah jantung pisang batu. Sebenarnya jenis pisang lainnya juga bisa ya diolah menjadi masakan. Kami memakai jantung pisang batu karena banyak ditemukan di sekitar rumah. Sebelum dimasak, kita buang dulu kulit luarnya. Karena yang akan kita gunakan hanya bagian dalam jantung pisangnya. Oh iya, jangan lupa buang juga bagian dalam bunganya ini ya. Soalnya ini cukup keras dan gak enak kalau dimakan. Kali ini, Kak Rahmi akan membuat gulai jantung pisang yang spesial karena menggunakan tambahan biji durian. Maklum ya teman, karena di desaku kan sedang musim durian. Jadi, selain buahnya yang dimakan, bijinya juga suka kami olah menjadi gulai atau masakan lainnya. Nah, sepertinya semua bahan sudah siap. Waktunya kita mulai masak gulai jantung pisangnya. Hei, Lucky, Fatih, ayo jangan lari-larian di dekat sini. Nanti debunya masuk ke masakan Kak Rahmi. Bumbu sudah siap. Langsung kita tumis sampai harum. Setelah itu, baru masukkan santan dan masak hingga mendidih. Jangan lupa tambahkan batang serai dan daun kunyitnya ya, supaya masakannya makin harum. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan jantung pisang yang sudah bersih. Masukkan juga potongan ikan asin dan biji durian yang sudah kita kupas kulitnya. Harumnya bikin perut makin lapar saja. Mak, segak lihat. Nah, semua sudah kebagian piring. Waktunya kita makan. Emang masakan Kak Rahmi itu juara teman. Makso. Lihat saja, Fatih dan Lucky makannya sampai lahap seperti itu. Kelan saya pun. Ya, mak sah. Ya, dah pas. Tapi saya pun ya. Leh lu pun dah. Dekatlah. Perut sudah kenyang, waktunya main bersama kawan-kawan. Kali ini kita mau main seluncuran alami ala si bolang. Lokasinya ada di tengah-tengah perkebunan karet. Seluncuran ini bukan aku yang buat, tapi air hujanlah yang membuat jalan setapak di perkebunan karet ini menjadi licin. Hujan bukan hanya menjadi berkah untuk para petani, tapi juga untuk kami. Lihat, bukan hanya aku saja yang menikmatinya, tapi semua teman-temanku di desa juga ikut merasakannya. Teman, untuk membuatnya makin licin, kita harus menggunakan pelepah pinang ini. Pelepah pinang dapat membuat jalur seluncurannya makin halus, sehingga kita bisa meluncur dengan cepat. Yuhu! Seru! Meskipun tubuh kami penuh dengan lumpur, tapi itu semua bukan masalah. Yang penting, kami senang dan bermain bersama. Bagaimana teman? Kalian tertarik dengan seluncuran alami desa kami? Oh iya teman, selain menjadi sumber mata air bagi desa kami, sungai ini juga menjadi tempat bagi beberapa hewan untuk hidup. Salah satunya tekuyung. Tekuyung adalah sejenis keong yang banyak ditemukan di sekitaran sungai. Tekuyung biasa diambil untuk diolah menjadi masakan. Rasanya enak dan lezat. Mencarinya juga mudah, apalagi kondisi air sungainya sedang jernih. Kita tinggal masukkan tangan ke sela-sela batu dan mengambilnya. Tekuyung biasa hidup di aliran sungai yang tenang. Lihat, baru sebentar mencari saja, aku dan kawan-kawan sudah mengumpulkan banyak sekali. Kalau sudah seperti ini, enaknya langsung kita olah menjadi masakan. Kebetulan perutku juga sudah lapar nih. Sebelum diolah menjadi masakan, tekuyung harus direbus dulu untuk menghilangkan kotoran dan juga lendirnya.
Soal bumbu, aku serahkan kepada Fatih. Karena aku tahu dia yang paling jago masak di antara kami. Semangat Fatih! Sedari tadi, Muja selalu murung dan lebih ingin menyendiri teman. Kalau begitu, biar aku yang coba hibur dia. Aku dan Muja sudah berteman sejak kecil. Bisa dibilang, dia teman terbaikku bersama Fatih dan Lucky. Sebenarnya, Muja ini anaknya periang dan suka usil. Tapi semenjak ibunya sakit, dia berubah jadi pemurung. Sebagai teman yang baik, aku akan mencoba menghibur dia. Semoga dia kembali tersenyum seperti biasa. Tekuyungnya sudah matang. Sekarang kita pisahkan daging dengan cangkangnya. Sebenarnya daging tekuyung ini sudah bisa langsung kita makan. Tapi kali ini Fatih berencana memasak sup tekuyung dengan tambahan singkong sebagai sumber karbohidratnya. Semuanya sudah siap. Sekarang masukkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan Fatih. Fatih menggunakan irisan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit, daun kunyit, dan batang serai. Jangan lupa beri sedikit garam supaya rasanya semakin gurih. Masukkan potongan singkongnya, lalu masak hingga mendidih. Teksturnya yang keras akan melembut jika kita merebusnya dengan waktu yang pas. Sekarang tinggal kita masukkan tekuyungnya deh. Masak sebentar dan sup tekuyungnya siap untuk disajikan. Dingin-dingin begini memang pas banget makan sup tekuyung buatan Fatih. Rasanya makso. Gak salah aku mengandalkan Fatih kalau urusan masak-memasak. Sepertinya kamu berbakat menjadi juru masak. Hihihi. Perpaduan singkong dengan tekuyungnya juga pas. Sedikit pedas, tapi baik untuk menghangatkan tubuh sehabis main di sungai. Tekuyung ini mirip dengan kikil teman. Teksturnya kenyal dan memiliki rasa yang gurih. Gak heran kalau banyak orang yang menyukai tekuyung. Habisnya enak banget sih. Hihihi. Aran, gitu ya. Oh ya, gitu ya. Tai, mana dia anda keluar deh? Ya, gitu ya. Wah lah. Hah? Wah, kopi kan? Ya, apa ya liu? Gay lah gitu ya. Kalau gitu ya dia lah. Pemetoy malang. Mẹ tay mẹ ya kan cici kan, nok duak tuh. Loh. Itu kan paman tengkulak yang tadi. Sepertinya dia masih berusaha merayu pamanku untuk menjual duriannya. Lah belang nu lah ya kah kamu HP ya? Ayo teman, kita bawa lagi duriannya. Lucky, pastikan mogmu tidak rusak lagi ya. Ini mau api wadan dah. Oh, kelihatan boleh mau pulang. Oh, boleh boleh main pakai. Oh, cik tahu malah. Sak mbak ngandai, mbak nak mau. Malah, tahu lah. Wah, ini nih yang namanya pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi nggak harus capek-capek jalan jauh deh. Terima kasih ya paman. Oi. Dah biar rumah gini. Dah ngingut lagi ya. Pewa, pulang kok ngai lah. Ayo masak ya. Yo. Ngin gua dia tuh. Kita ibe ya. Bro. Pau. Ini raup lihat kau. Belang. Nyual lihat. Ya, dia mau banyak dia. Oh, kalau cik tahu, ndak api bawa muah gitu ya. Yo. Api bawa mah melaya guys. Semoga saja paman ini tertarik dengan buah durian kami ya teman. Soalnya kalau durian ini lakukan, kami juga yang senang. Oi. Ini bolang. Pasnya pedang sak kio bio. Pun kue apa kue? Kue so. Mana kue? Mau. Wah, berarti benar. Hari ini adalah hari keberuntungan kami.
Tadi kita mendapatkan tumpangan pas mau pulang ke rumah paman. Sekarang pas banget kakak mau buat kue kesukaanku. Kalau begitu, ayo kita bantu kakak membuat kue musonya, teman. Biasanya kue muso ini disajikan ketika ada acara adat di desa kami. Karena rasanya yang manis, banyak orang percaya kalau kue ini disebut-sebut sebagai kue pembawa keberuntungan. Agar tampilannya makin menarik, kita masukkan perasan daun pandannya. Selain menjadi pewarna alami, daun pandan ini juga memiliki aroma yang harum dan pas untuk membuat kue muso. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula pasirnya. Kemudian tinggal masukkan irisan gula merahnya ke dalam wadah yang terbuat dari daun pisang. Setelah itu, baru deh masukkan wadah daun pisangnya ke dalam panci. Terus tuang adonan yang sudah kita buat tadi. Ini dia kue musonya, teman. Wah, ternyata tidak hanya warna hijau. Kakak juga membuat aneka warna lainnya. Lucu banget. Kalau soal rasa, kue muso ini memang gak ada duanya. Makso! Karena kêu luộc pe wo kit ya. Mau họ chop bersama. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu. Mencicipi durian terbaik milik paman. Lihat, ukurannya sangat besar. Pasti rasanya juga manis. Loh, itu kan paman yang tadi. Pasti dia kesini untuk mencari durian milik kami. Semoga saja dia jadi memborong durian milik paman ya. Karena kalau terlalu lama disimpan, durian ini nantinya akan jadi kurang enak dan bisa jadi harganya akan semakin turun. Mah ket sembak maket. Mah ket mbak. Durian milik pamanku memang juara. Dagingnya tebal dan rasa manisnya juga pas. Meskipun ini durian kampung, gak kalah deh rasanya dengan durian dari daerah lain. Wah, lemak so dia kayu bang. Ya. Ya lemak so ya. Tapi wow nyu dia kan. Ya. Sini mau jauh. Soalnya dia kan lemak sawah. Hagla kau sak nateh tahu na cicik tu. 7 tahun biu. Nah, ayolah, 7 tahun biu bela dia. Yeay! Akhirnya durian milik pamanku semuanya laku terjual. Harga jualnya pun cukup tinggi. Melihat pamanku tersenyum seperti itu, aku juga jadi ikut bahagia. Jerih payah paman selama ini terbayar sudah. Maka sebagai ucapan saya PO, okey? Dia ada PO dia. Mai cakap bela nyual segera mai mamanya. Tahu lah. Dia ada. Bela, nom nyual okey bela. Dek. Siapa? Luki ka. Ya, sebenarnya melah nam dok. Đi một cảnh đấy. Cái ra tổng bật tìm ấy mâm nhung vậy đấy. Tu còn mấy đã sạch cái nó một thằng. Em mấy biết là. Mẹ là tới đây đã. Yo. Akhirnya kami bisa melihat senyum Muja lagi. Semoga uang pemberian paman ini bisa bermanfaat untuk berobat ibumu ya. Karena kalau ibumu sembuh, kami juga yang ikut senang. Sampai di sini dulu teman. Keseruan kami anak-anak dari Desa Rendah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Jambi. Terus tumbuh menjadi anak pintar dan hebat. Oh ya, tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.